Kali ini kita akan membahas tentang materi variabel ekonomi makro yang terjadi pada saat bulan Ramadan. Apa saja perubahan yang terjadi pada saat bulan Ramadan di perekonomian Indonesia dan apa dampak bagi perekonomian kita sendiri di bulan Ramadan ini? Kita simak video penjelasan berikut ini. Jelang Hari Raya Idul Fitri, harga tiket bus ke sejumlah kota di Pulau Jawa mengalami peningkatan. Terpantau di salah satu perusahaan otobus atau PO di kawasan Jalan Cokro Aminoto, Ubung, Denpasar Selasa siang, kenaikan harga tiket bertahap hingga mencapai 80%. Nah, teman-teman, ada fakta menarik nih dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Nah, menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, secara bulanan, inflasi Indonesia pada bulan April 2023 sebesar 0,33%, berarti lebih rendah dibanding dari inflasi Ramadan dan Idul Fitri pada tahun 2022 sebesar 0,95% di Ramadan dan Idul Fitri. Yang artinya Ramadan tahun ini lebih rendah inflasinya daripada tahun sebelumnya. Secara umum, inflasi yaitu kenaikan harga secara terus-menerus dalam periode tertentu. Inflasi disebabkan permintaan dan penawaran ekonomi ataupun keduanya. Selama bulan Ramadan, permintaan menjadi naik, seperti makanan, minuman, pakaian untuk hari raya, dan transportasi untuk mudik. Pemerintah seringkali mengambil tindakan pengawasan, pemerataan harga, pemerataan distribusi, dan melakukan impor barang selama bulan Ramadan untuk mengendalikan inflasi. Penyebab inflasi terjadi dari kedua sisi, antara permintaan dan penawaran. Hal ini disebabkan kenaikan permintaan total yang disertai dengan turunnya penawaran, sehingga harga bertambah tinggi. Misalnya, menjelang hari raya, permintaan masyarakat terhadap barang-barang meningkat. Namun di sisi lain, hari raya membuat penjual berhenti berdagang karena bersiap untuk libur mudik atau semacamnya. Akibatnya penawaran pun menurun. Oleh karena itu, dengan meningkatnya permintaan masyarakat sekaligus menurunnya penawaran, maka terjadilah inflasi. Nah, setelah penjelasan tadi, nyatanya banyak sekali berita fenomena selama di bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri tahun 2023 ini. Yuk kita lihat cuplikannya. Jelang Ramadan, harga bahan pangan di Pasar Keramat Jati, Jakarta Timur mulai meroket. Terpantau harga daging sapi yang sebelumnya Rp120.000 menjadi Rp130.000 per kilogram. Demikian pula dengan sayur dan bumbu. Kenaikan di kisaran Rp5.000 hingga Rp10.000 terjadi pada bawang merah, bawang putih, tomat, dan kentang. Jelang Hari Raya Idul Fitri, harga tiket bus ke sejumlah kota di Pulau Jawa mengalami peningkatan. Terpantau di salah satu perusahaan otobus atau PO di kawasan Jalan Cokro Aminoto, Ubung, Denpasar Selasa siang, kenaikan harga tiket bertahap hingga mencapai 80%. Mas terlihat mulai dipadati pengunjung. Peningkatan pengunjung ini terjadi sejak sepekan terakhir. Selain membeli perhiasan, tak sedikit dari mereka yang juga menjual perhiasan emas. Terpantau saat ini harga tiket pesawat mengalami kenaikan menjelang Lebaran 2023. Lonjakan harga tiket pesawat tersebut terjadi pada arus mudik maupun arus balik Lebaran. Warga memadati Pasar Mester Jatinegara, Jakarta Timur untuk berburu aneka kue kering persiapan Lebaran. Para pembeli rela antre sejak pagi. Selain media berita, kami juga telah melakukan wawancara di salah satu toko baju di daerah Tasikmalaya, lebih tepatnya di Jalan Hazet Mustafa. Bagaimana sih tingkat perubahan permintaan pada bulan Ramadan? Apakah berpengaruh secara keseluruhan pendapatannya pada saat Ramadan dibanding bulan-bulan biasa? Ya, kalau bulan Ramadan kita alhamdulillah untuk perubahannya sangat drastis banget gitu dibandingkan kalau sama bulan-bulan biasa. Makanya kalau bulan-bulan Ramadan itu kebanyakan orang-orang pada berminat beli baju gitu. Perkiraan berapa persen peningkatannya? Ya kalau dari persentasekan kalau bulan biasa itu sekitar 30%, kalau bulan Ramadan
itu diperkirakan 1 bulan untuk pemesanan dan 1 bulan untuk pengiriman gitu. Itu aja. Makasih banyak Bapak, makasih. Studi kasus kali ini akan membahas tentang minatnya pembeli baju lebaran dan naiknya harga pada bulan Ramadan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pada bulan Ramadan menjelang Hari Raya Idul Fitri, minat pembeli untuk membeli baju lebaran biasanya meningkat drastis, terutama di Indonesia. Menyebab meningkatnya minat pembeli untuk membeli baju lebaran antara lain karena budaya yang sudah terbentuk dalam masyarakat Indonesia yang menjadikan baju baru sebagai simbol kebahagiaan dan sukacita dalam masyarakat dalam merayakan hari raya. Selain itu, kebiasaan untuk membeli baju baru untuk menghadiri acara-acara penting seperti silaturahmi dan mengunjungi keluarga. Dari pemaparan di atas, kita dapat mengetahui bahwa bulan Ramadan menjelang Idul Fitri sangat mempengaruhi meningkatnya minat pembeli. Namun berdasarkan studi kasus di atas, naiknya minat pembeli baju lebaran juga disertai dengan kenaikan harga yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain yaitu 1. Adanya kenaikan permintaan. Dengan meningkatnya minat pembeli, maka permintaan terhadap baju lebaran juga meningkat. Hal ini menyebabkan produsen dan penjual baju lebaran menaikkan harga dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Faktor kedua yaitu keterbatasan stok. Produksi baju lebaran biasanya dilakukan beberapa bulan sebelum Ramadan tiba. Jika permintaan meningkat secara tiba-tiba, maka stok baju lebaran dapat terbatas. Hal ini dapat menyebabkan kenaikan harga menyeimbangkan antara permintaan dan persediaan dari barang itu sendiri. Faktor yang ketiga yaitu adanya kenaikan biaya produksi. Kenaikan harga bahan baku dan biaya produksi juga dapat mempengaruhi kenaikan harga jual baju lebaran. Dalam studi kasus ini, perusahaan yang menjual baju lebaran dapat memanfaatkan momen ini untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan dengan menyesuaikan strategi pemasaran dan produksi. Namun, perusahaan juga harus memperhatikan keseimbangan antara keuntungan dan kepuasan dari pelanggan. Kesimpulan dari studi kasus ini adalah bahwa peningkatan minat pembeli baju lebaran pada bulan Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri dapat memberikan peluang bagi perusahaan untuk meningkatkan penjualan dan keuntungan. Namun, perusahaan juga harus memperhatikan keseimbangan antara keuntungan dan kepuasan pelanggan. Pendidikan juga dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengelola keuangan mereka dengan bijak dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kenaikan harga pada saat-saat tertentu. Mungkin sampai di sini saja dan semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Mungkin sekian, terima kasih.